Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, kaum muslimin, semoga kita senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta dikaruniakan kita rahmatnya dengan kita bisa bersama-sama kembali duduk sejenak ya, dalam kajian online sebagaimana yang kita adakan rutin setiap hari Rabu sore, yaitu kajian kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarahnya yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah taufiknya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, serta memberikan kelurusan niat kita, hati kita demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita di dalam meniti jalannya dan di dalam beribadah kepadanya. Kaum muslimin, jamaah sudah mengaji rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan meneruskan kajian kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini edisi Rabu tanggal 15 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 2020. Insyaallah kita akan mengkaji bersama masalah yang ke-36 dari buku atau kitab Masail Jahiliyah. Masalah yang ke-36 ini yaitu yang akan membahas tentang bagaimana perilaku orang-orang jahiliyah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sesungguhnya orang-orang jahiliyah di antara perilakunya gemar untuk membolak-balikkan hukum Allah, yaitu menghalalkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah serta sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini, masalah yang ke-36, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah membahasnya ya
Di antara perilaku jahiliyah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mas'alatu sadisatu wa thalathun, yaitu masalah yang ke-36. At-ta'abbudu bi tahrimil halal kama ta'abbadu bisyirki. Mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengharamkan yang halal sebagaimana mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kesyirikan. Ini salah satu fenomena jahiliyah atau yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah, bahwa mereka beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, dan sebagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan melakukan cara-cara kesyirikan. Nah, kita simak bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala dalam permasalahan ini. Yaqulu Syekh Shalih Al-Fauzan, min masaili ahli jahiliyah, dan di antara permasalahan ahli jahiliyah adalah ta'abbuduhum ay tuqarribuhum ilallahi bitahrimi ma aujaballahu alaih bima aujaballah faharramu sitral awra fit tawaf kama sabaq halil musyrikin. Di antara masalah jahiliyah adalah peribadatan mereka, artinya pendekatan diri mereka kepada Allah dengan cara mengharamkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Allah mereka mengharamkan menutup aurat ketika melaksanakan tawaf, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang dikabarkan atau yang disinggung di dalam permasalahan sebelumnya, yaitu masalah yang ke-35. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini permasalahan mereka. Ini salah satu fenomena ahlul jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah mereka membalikkan ibadah yang diwajibkan oleh Allah sehingga mereka mengharamkannya. Mereka mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, dan mereka menjadikan hal itu sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa kadzalikal yahud wan nasara, dan begitu juga perihal orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana seperti halnya orang Nasrani, mereka mengharamkan untuk mereka banyak di antara hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Menghalalkan untuk mereka apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah zina atau perbuatan riba, mithlur riba, seperti perbuatan riba di mana Allah telah melarang hal ini, dan mereka telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan praktek riba, dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wal musyrikun harramu anwa'an min bahimatil an'am. Adapun orang-orang musyrik, mereka mengharamkan beberapa dari hewan-hewan ternak, minhal bahira wasaiba wal wasila wa anwa minal an'am yusammunaha bihadhil asma, di mana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, mereka mengharamkan al-bahira, wasaiba wal wasila, dan ini semuanya adalah macam-macam dari hewan-hewan ternak, wa yuharrimunaha li asnamihim, mereka mengharamkannya untuk berhala-berhala mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan
janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah pula kalian melampaui batas dalam hal ini, yaitu dalam agama kalian. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan gamblang telah melarang kaum mukminin untuk mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan i'tida fid din, termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas di dalam agama. Karenanya Allah menyebutkan di sini wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang yang melampaui batas. Naam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya ini, ya, bahwa orang-orang yang beriman tidaklah boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersikap melampaui batas. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fal mu'min la yatashaddad fi tahrimi ma ahallallah." Maka seorang mukmin tidaklah boleh untuk bersikap ekstrim dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang mukmin wala yatasahal wa yastabi al-muharramat. Seorang mukmin tidaklah bermudah-mudah dan tidaklah kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bal yakunu mu'tadilan, akan tetapi seorang mukmin wajib untuk bersikap mu'tadil, pertengahan. Fatahrimul halal wa tahrimul haram min dinil jahiliyah. Karenanya, ya, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram merupakan salah satu agama dari jahiliyah. Fala yajuzu li ahadin ay yuhallil wa yuharrim illa bidalilin min kitabillah. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk, ya, menghalalkan atau mengharamkan kecuali dengan dalil yang jelas dari kitabullah. Wa idza atabara dzalika min at-ta'abbud mithlu ma alaihi nasara fir rahbaniyah. Meskipun di dalam hal ini, ya, dilakukan oleh mereka menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, ini mereka anggap sebagai peribadatan sebagaimana yang dilakukan, ya, oleh orang-orang Nasrani di dalam kerahiban mereka, ya. Au alaihil musyrikun fit tawafil bait, atau yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tatkala mereka tawaf di Baitullah. Fahada ta'abbudun bima lam yashra'hullah. Maka ini merupakan peribadatan dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'abbudun lillah bimaksiyatihi subhanahu. Dan ini merupakan penyembahan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya, wa syar'u dinin lam ya'dan bihi, dan melakukan syariat ataupun membuat syariat agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah ini cukup masalah yang sangat berbahaya para jamaah, ya. Karenanya kita wajib dalam hal ini untuk apa? Kita wajib dalam hal ini untuk benar-benar mengetahui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah agama kita. Ya. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah agama kita. Dan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka itu merupakan perkara yang bukan termasuk dari agama kita. Maka sekali lagi, seorang mukmin wajib untuk bersikap mu'tadil, pertengahan di dalam agamanya. Tidaklah boleh melampaui batas. Sikap melampaui batas adalah, ya, melampaui sesuatu
yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal penghalalan atau dalam hal pengharaman. Taib. Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa hadhihi wal mas'alah khatiratun jiddan. Masalah ini adalah masalah yang sangat bahaya sekali. Artinya masalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ya, dan dianggap sebagai satu peribadatan kepada Allah, ini adalah masalah yang sangat bahaya sekali. Sebagaimana orang-orang ahlul jahiliyah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan kesyirikan. Kita ketahui para jamaah bahwa perbuatan syirik merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya. Dosa yang paling besar, ya. Di antara dosa besar, dosa syirik adalah dosa yang paling besar yang mengakibatkan pelakunya, ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya dan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mawjudun qadiman wa haditsan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, dan perbuatan mereka, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan syirik, ya, ini telah ada baik terdahulu ataupun, ya, di masa sekarang ini. Falladzina yatufuna bil kubur, seperti contoh orang-orang yang tawaf di kuburan dan orang-orang yang menyembelih untuk kuburan, untuk orang-orang yang dikubur. Mereka serta orang-orang yang bernazar untuk demi orang-orang yang di kuburan. Wa yaqulun, mereka mengatakan ini merupakan taqarrub, merupakan pendekatan diri, upaya pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal ini di dalam firman-Nya surat Al-Zumar ayat 3, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidaklah menyembah mereka, maksudnya tidaklah menyembah berhala-berhala ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar kami mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara berhala ini sedekat-dekatnya. Ini alasan mereka, ya. Alasan orang-orang penyembah berhala terdahulu, orang-orang berbuat syirik terdahulu, mereka beralasan kami tidak menyembah berhala, namun kami menjadikan berhala ini sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengungkap mereka dengan perkataan mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang beri syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang memberikan pertolongan, ya, bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza indal musyrikin al-awwalin. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrik terdahulu. Wa indal musyrikin al-mu'asirin. Adapun, ya, orang-orang musyrik pada zaman modern ini, al-muntasibina ilal Islam, orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya, di zaman modern ini, yang mereka mengaku, ya, mereka adalah orang-orang Islam, mereka mengatakan hadza taqarrubun ilallahi jalla wa ala biwasitati haula'is shalihin. Ini merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia, yang telah dikubur di kuburan mereka, ya. Fahum syufa'auna, maka mereka mengatakan, maka orang-orang soleh inilah adalah orang-orang yang akan memberikan pertolongan kepada kami nantinya, ya. Wa yuqarribunana ilallahi zulfa, dan melalui orang-orang soleh inilah, melalui perantara orang-orang soleh inilah kami nanti akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Begitulah alasan orang-orang, ya, orang-orang musyrik di zaman ini. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Karenanya para jamaah, tidak ada hujah lain bagi mereka, ya. Kalau kita lihat, ya, bagaimana, ya, perbuatan orang-orang yang berbuat syirik, ya, di zaman sekarang ini, meskipun mereka menisbahkan dirinya kepada Islam, ya, jelas ini perbuatan syirik. Walaupun mereka dengan segudang hujah apapun yang dilancarkan oleh mereka, maka itulah perbuatan syirik sebagaimana dilakukan oleh pendahulu mereka terdahulu. Cuma memang bentuknya beda, ya.
Mereka ya orang-orang terdahulu ketika berbuat syirik bentuknya dengan menyembah berhala. Namun sekarang tidak ya. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah bentuknya dengan menyembah kuburan ya. Mengagungkan orang-orang yang di kuburan ya. Mereka beralasan bahwa mereka tidak menyembah ya, tidak menyembah orang di kuburan, tapi mereka ingin meminta syafaat kepada orang yang ada di kuburan. Sama persis alasan dengan apa yang dilakukan ataupun yang diucapkan ya, dilanturkan oleh orang-orang musyrik itu. Mereka tidak menyembah ya berhala, namun mereka ingin ya agar berhala ini nantinya akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama para jamaah yang dirahmati Allah. Untuk itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan keimanan, maka hendaknya kita harus waspada agar kita tidak sembrono di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah ibadah kepada Allah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah, ya. Janganlah kemudian kita mengada-ngadakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu menurut ukuran kita baik, ya. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ukurannya bukan ukuran kita. Ukurannya bukan kebaikan yang ada pada benak kita, tidak. Ukuran ibadah kepada Allah adalah ukurannya syariat. Ukurannya apa yang diturunkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah melalui Nabi-Nya Muhammad SAW. Itulah ibadah, maka itulah yang kita laksanakan. Adapun yang tidak dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disabdakan oleh Nabi SAW, maka itu bukan termasuk ibadah dan tidaklah kita boleh untuk melakukan ibadah meskipun hal itu diklaim sebagai satu perbuatan ibadah. Begitu juga para jamaah yang dirahmati Allah, permasalahan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, ya. Orang-orang Nasrani terbiasa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan halal dan haram juga hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah boleh kita kemudian menyela-nyela ataupun memasuki hak Allah Subhanahu wa taala dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja kita telah melakukan koreksi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya ya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama saja ini mengoreksi Allah Subhanahu wa taala, bahwa seakan-akan kita mengatakan bahwa Allah telah keliru ketika mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan. Wal iyadu billah, naudzubillah min dalik. Jika hal ini terjadi pada kita ya, kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah yang ke-36 ini hendaknya jelas kita ya jauhi bersama, karena ini merupakan pokok permasalahan orang-orang ahlul jahiliyah ya, di mana mereka beribadah kepada Allah dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya masalah yang berikutnya yaitu masalah yang ke-37. Masalah ke-37 ini adalah hampir sama dengan masalah yang sebelumnya, yang ke-36 adalah di antara perilaku jahiliyah, orang-orang jahiliyah yang dilakukan oleh mereka adalah mereka menjadikan ya rohib ya al-ahbar wa ruhban. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka ataupun dan orang-orang ahli ibadah mereka sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya masalah yang ke-37 ini merupakan masalah yang selalu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan al-mas'alatu sabi'atu wal thalathun. Masalah yang ke-37. At-ta'abbudu bittikhadil ahbar war ruhban arbaban min dunillah. Yaitu orang-orang jahiliyah menyembah ya, melakukan penyembahan kepada Allah dengan ya menjadikan rohib ya, menjadikan orang-orang
ahli ilmu di antara mereka dan menjadikan orang-orang ahli ibadah di antara mereka sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti arahnya para jamaah menjadikan orang-orang ahli ilmu dan orang-orang ahli ibadah sesembahan selain Allah. Alasannya adalah karena mereka berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian ya umatnya mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama mereka dan diikuti dan apa yang dikatakan oleh ahli ibadah mereka, meskipun hal itu jelas-jelas perkara atau sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan di dalam syarahnya, beliau mengatakan qala Allah taala fil yahud wan nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang keadaan orang Yahudi dan orang Nasrani, bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Allah berfirman, mereka menjadikan ya ahli ya ilmu mereka dan orang-orang yang beribadah di antara mereka sebagai Rabb yang sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, begitu juga mereka menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, kepada ilah yang satu, yaitu Allah wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan yang dimaksud ahbarahum dalam ayat ini adalah para ulama di antara mereka. Ulama orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Warruhban, adapun ar-ruhban ya, rahib-rahib mereka adalah al-ubbad, yaitu ahli ibadah dari kalangan fal yahud wan nasara yata'abbaduna Allah lillah bittiba'il ahbar. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka beribadah kepada Allah dengan mengikuti ya para ulama mereka dan orang-orang ahli ibadah di antara mereka di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari masalah ini, masalah ke-37 ini. Artinya bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ya maksiat yang dilakukan oleh para ulama mereka dan orang-orang ahli ibadah di antara mereka. Di mana para ulama dan orang-orang ahli ibadah di antara mereka itu mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umatnya mengikuti ahli ilmu dari mereka dan ahli ibadah di antara mereka. Wa ya'tabiruna hadza ibadatan, dan ya mereka umatnya ini menjadikan hal itu sebagai satu ibadah kepada Allah. Haitsu yaqulun ta'atul ulama wajibah, di mana mereka mengatakan mentaati ulama itu adalah satu hal yang wajib. Fanaqul ta'atuhum wajibah idza ata'ullah. Padahal kita katakan ya sebagai yang benar adalah tidak mutlak seperti itu ya. Kita tidaklah mengatakan seperti perkataan mereka mentaati ulama itu adalah perkara yang wajib. Tidak seperti itu para jamaah. Namun keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ta'atuhum wajibah idza ata'ullah. Ada kaidnya, ada persyaratannya. Mentaati mereka para ulama itu wajib jika mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, kewajiban mentaati ulama itu dikaitkan, dikecualikan jika mereka mentaati Allah. Amma man khalafa ta'atallah, ya, adapun orang yang menyelisih ketaatan kepada Allah, fala ta'ata lahu, maka tidaklah patut bagi kita untuk mentaatinya, ya. Adapun orang yang menyelisih ketaatan kepada Allah,
maka tidak patut bagi kita untuk mentaatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam perkara maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, walau kanu ulama'a au ubadan min asadin nas, walaupun mereka itu adalah para ulama ataupun orang-orang ahli ibadah di antara orang yang paling zuhud di antara manusia, kalaupun mereka semuanya itu bermaksiat kepada Allah, menyeru untuk maksiat kepada Allah, maka bagi kita tidak boleh mentaatinya. Makanya mereka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, walau kanu ulama'a au ubadan min asadin nas madamu laisu ala haqqin fala yajuzu lana ittiba'uhum, ya. Walaupun mereka adalah para ulama atau orang-orang ahli ibadah yang paling zuhud dari kalangan manusia, selama mereka tidak berada di atas kebenaran, maka tidaklah boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Wa man ittaba'ahum wa huwa ya'lam annahum yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah faqad ittakhadahum arbaban. Maka barang siapa yang mengikuti mereka sedangkan ia mengetahui, barang siapa yang mengikuti mereka, yaitu mereka di sini adalah para ulama ataupun orang-orang ahli ibadah, sedangkan mereka mengetahui bahwa para ulama dan ahli ibadah itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka sama saja dia telah menjadikan mereka orang-orang ahli ilmu dan ibadah mereka itu sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Yaitu mereka telah menyekutukan mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna tahlila wa tahrim haqqun lillahi jalla wa ala. Karena urusan penghalalan dan urusan pengharaman itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatif Allah. Hak tunggal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajuzu li ahadin ayyuhallil wa yuharrim wa yusyarri illa bidalilin min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah boleh bagi seseorang untuk menghalalkan dan mengharamkan serta membuat syariat kecuali dengan dalil yang jelas dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116 sampai ayat 117. Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilu wa lahum 'adzabun alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian, ya, dengan cara dusta, ini halal dan ini adalah haram, untuk kalian berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib, barang siapa yang membuat kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, maka dia tidaklah sekali-kali beruntung. Mata'un qalil walahum adzabun alim. Ini merupakan mata, ya, merupakan, ya, perbendaharaan yang sedikit, walahum adzabun alim, namun mereka Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka adab yang pedih. Lanjut Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fala nuti'ul ulama'a mutlaqan asabu am au akhta'u. Maka tidaklah boleh kita mengikuti, mentaati para ulama secara mutlak, ya, dalam hal mereka benar ataupun salah. Tidak boleh kita mengikuti ulama secara mutlak begitu saja, asalkan ulama lantas kita mengikuti saja, ya. Ini namanya taklid, ya, a'ma, taklid, mengikuti yang buta. Lakin nattabi'uhum idzan asabu, tapi kita mengikuti mereka jika mereka benar. Wa natajannab khata'ahum, dan kita menjauhi, ya, kesalahan-kesalahan mereka jika mereka terjatuh dalam kesalahan.
Nuti'u man ata Allah, kita mengikuti ulama siapa yang mentaati Allah, wa na'si man asallaha subhanahu wa ta'ala, dan kita bermaksiat ya, tidak mengikuti siapa-siapa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa nukhalif khata'an min akhta' ya, dan kami menyelisihi kesalahan-kesalahan mereka. Hada huwa din al-haq, inilah agama yang lurus. Jadi mengikuti perorangan atau mengikuti ulama itu harus dengan standar jika ulama tersebut mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada ketaatan, kehilangan ketaatan dari para ulama ataupun para ahli ibadah, maka tidak boleh kemudian kita mengikuti mereka. Wallahu taala alam. Baik. Saya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma law kunta la ta'lam anna hadzal 'alim mukhti." Nah, ini terkait dengan apa? Terkait kita tidak tahu apakah ulama ini atau ahli ibadah ini salah atau benar, ya. Bagaimana kita menyikapinya? Beliau mengatakan, "Amma law kunta la ta'lam." Adapun jika engkau tidak mengetahui anna hadzal 'alim mukhti, bahwa seorang alim, ya, seorang ulama ini jatuh dalam kesalahan, fa anta ma'dzur, maka engkau uzur dalam masalah ini. Artinya engkau hanya mengetahui hal-hal yang pokok, ya, sehingga engkau mengikuti ulama. Adapun hal-hal yang humud atau hal-hal yang samar, kemudian mereka para ulama terjatuh dalam kesalahan dalam masalah yang samar ini, serta kita tidak mengetahui kalau mereka terjatuh dalam satu kesalahan, maka kita masih diberi uzur. Amma may yaqul, adapun orang yang mengatakan idza kana akhta'a wa khata'uhu alaihi, adapun orang yang mengatakan jika ulama itu salah, maka salahnya itu dilimpahkan kepada mereka, fanaqul, maka kita katakan hadzal yujuz, maka pernyataan ini tidak boleh. Pernyataan ya sudah kita mengikuti ulama saja. Kalaulah dia salah ketika kita mengikuti, maka nanti kesalahannya itu akan ditanggung oleh ulama ini. Ini adalah pernyataan yang tidak boleh kita nyatakan. Artinya apa para jamaah? Kalau kita tahu bahwa itu adalah kesalahan, lantas tidak boleh kemudian kita mengikuti mereka dalam kesalahan mereka. Kecuali kalau kita tidak tahu hal itu adalah sebuah kesalahan. Maka ini adalah satu hal yang ma'dzur, satu hal yang masih diberi uzur, ya. Maka kembali lagi, jika ada orang berkata bahwa sudah ikuti saja ulama, ya, toh nanti kalaupun dia salah melakukan kesalahan, ya, maka kesalahannya dilimpahkan kepadanya, ya. Padahal kita tahu itu adalah kesalahan, maka pernyataan ini tidak diperbolehkan. Wala yanfa'uka hadza yaumil qiyamah, karena pernyataan ini tidak akan bermanfaat bagi kita, hujah kita ini pada hari kiamat nanti. Alaihim mahumilu wa alaika mahumil, ya. Mereka akan menanggung apa yang mereka perbuat, sedangkan kita juga akan menanggung apa yang kita perbuat. Wal fatawa la yu'tamad 'alaiha illa idza kanat mabniyah 'ala dalilin min kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan fatwa-fatwa dari ulama itu tidak akan bisa disandarkan, tidak bisa kita menyadarkan diri dari fatwa tersebut, ya, jika illa idza kanat mabniyah 'ala dalilin, kecuali jika fatwa tersebut dibangun di atas dalil yang jelas dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, poin ini wajib untuk kita fahami bersama para jamaah. Betapa orang-orang sekarang ini, ya, dewasa ini, kita lihat banyak mereka, di antara mereka banyak mengikuti ulama, ya, asalkan diulamakan kemudian mereka mengikuti tanpa mereka mau mengkritisi ulama ini kalau terjatuh dalam hal kesalahan, padahal dia tahu ini merupakan kesalahan. Diikuti saja ulama ini meskipun dia benar-benar melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Kita ikuti saja. Ini adalah perbuatan yang tidak benar. Makanya Syekh Shalih Fauzan menasihatkan kita dalam hal ini, dalam perkara ini, hendaknya kita benar-benar mengetahui jeli, ya, ketika ulama berfatwa, maka fatwa mereka tidak bisa menjadi sandaran kecuali jika fatwa tersebut benar-benar dibangun di atas dalil kitab
kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana ya'lam annaha ala ghairi dalilin. Nah, ini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, maka barang siapa yang mengetahui bahwa fatwa dari ulama tersebut tidak berdasar, tidak sesuai dengan dalil, fa innahu yuhramu alaihi ay ya'khudha biha, maka diharamkan atas seseorang untuk mengambil fatwa tersebut, ya. Wa man kana yajhal hada fa huwa ma'dzur. Sekali lagi, barang siapa yang tidak mengetahui bahwa ulama ini ya berfatwa tanpa dalil, dia tidak mengetahui, ya. Dan dia sampai ilmu dari titik sana, ya. Artinya dia tidak mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh ulama itu, ya, tidak sesuai dengan dalilnya, jahil dalam hal ini, maka dia ma'dzur. Lakin yajib alaihi taharri wa ziyadati tatsabbut. Namun bukan berarti kemudian dia diberi udzur begitu saja, tapi wajib baginya untuk benar-benar berusaha mencari kebenaran dan mencari, ya, mana yang benar di antara fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh para ulama tersebut. Wallahu taala a'lam. Jadi permasalahan 37 ini para jamaah yang dirahmati Allah, ya, terutama dalam poin terakhir yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ini, ya, menuntut bagi kita untuk memang harus jeli, ya, dalam bersikap di dalam masalah ini. Banyak di antara kaum muslimin yang sekarang ini tertipu, ya. Tertipu dengan anggapan bahwa ulama, ya, dia adalah ulama, ya. Dia adalah ulama. Bahkan ada yang memberikan satu slogan, ya. Dan slogan ini jelas ini butuh penafsiran atau butuh penjelasan lebih, ya. Ambil yang baik dan buang yang buruk, ya. Jika kita menemukan ada seorang ulama atau seorang ustadz yang berceramah kemudian menyampaikan beberapa hal, seakan sepintas perkataan ini tidak ada masalah. Artinya ambil yang baik dan buang yang buruk, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya ada pada bagaimana kita bisa menyikapi bahwa itu adalah baik dan bahwasanya itu adalah buruk. Nah, ini yang masalah. Terkait dengan apa? Memilih seorang guru atau seorang ustadz atau seorang ulama dan sebagainya. Maka jangan kita tertipu dalam hal ini. Maksud dari perkataan yang dikatakan oleh seseorang ini, ya, bahwa kita berguru kepada siapa saja, ya, tanpa kita tanpa kita memilah-milah guru tersebut. Nah, ini jelas, ya, satu hal yang tidak benar, ya. Satu hal yang tidak benar. Dan hal ini menyalahi kaidah, ya, bahwa yang kita ikuti bukan perorangan, ya. Yang kita ikuti adalah dalil. Artinya bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk mengambil ilmu dari siapa saja. Tidak lantas kemudian kita mengambil ilmu dari siapa saja, lantas kemudian kita ambil baiknya dan buang buruknya. Permasalahannya adalah kalau kita tahu bahwa itu adalah baik dan bahwasanya itu adalah buruk, jelas kita tahu, ya, siapa di antara para ulama yang benar-benar kita boleh mengikutinya dan disyariatkan untuk mengikutinya karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara mereka yang diulama-ulamakan tidak patut menjadi ulama, ya, meskipun dipaksakan oleh masyarakat bahwasanya dia ulama padahal dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini, ya, masalah ini harus masalah yang kaum muslimin, ya, kami nasihatkan agar kaum muslimin cerdas di dalam menyikapi masalah ini. Tidak semua ustadz, tidak semua ulama, tidak semua kiai, ajengan dan sebagainya boleh kita ikuti. Lantas bagaimana ustadz? Kalau semua ada pertanyaan, bagaimana ustadz? Kita ini orang awam, kita ini tidak tahu siapa di antara ustadz ini, apakah ustadz ini mengikuti dalil dari kitab dan sunnah, komitmen dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah, atau ustadz ini hanya sekedar banyak takwilan dan sebagainya. Bagaimana kita tahu ustadz, ya? Yang pertama, jika kita ingin mengetahui di antara para usatid dan ustadz ataupun para kiai ataupun, ya, guru dan sebagainya,
di dalam landasan mereka kebolehan kita untuk mengikuti para guru tersebut adalah lihatlah bagaimana perkataannya. Jika dia ketika berkata itu sesuai dengan dalil dari kitab dan sunnah dan penjelasannya itu dijelaskan sesuai dengan pemahaman para sahabat terdahulu, maka kita ambil. Ustadz, kita tidak tahu Ustadz, semua kita tidak tahu bagaimana, wong kita sendiri awam, bagaimana. Nah, kalau kita awam, maka kita tanya kepada orang yang berilmu. Kita tanya, Ustadz, siapakah kira-kira yang boleh kita ambil ilmu darinya? Maka seorang ulama tersebut akan menunjuki kita, fulan dan sebagainya. Kita mulazamah kepada dengannya, ya. Kita duduk dengannya agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui dirinya, ya. Dari sana kemudian kita tahu dan jelas bahwa si ulama ini patut diambil ilmunya karena landasannya jelas. Dia tidaklah menyampaikan ilmu kecuali melalui landasan Alkitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, ya, salafus saleh dari kalangan para sahabat terdahulu, ya, tabi'in dan tabi'in. Wallahu ta'ala alam. Inilah para jamaah masalah yang ke-37 yang patut kita ketahui bahwa kebiasaan orang-orang ahlul jahiliyah, mereka biasa menjadikan para ulama mereka atau orang-orang yang ahli ibadah di antara mereka sesembahan selain Allah dengan cara mengikuti mereka dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, kita ambil masalah yang berikutnya. Masalah yang ke-38. Ini masalah yang banyak terjadi, ya, di kalangan kaum muslimin. Padahal masalah ini juga terjadi pada orang-orang ahlul jahiliyah terdahulu. Bahkan akhir-akhir ini, dewasa ini, ya, masalah ini merupakan masalah yang cukup viral, ya, polemik yang cukup viral. Sejatinya polemik ini adalah polemik klasik, ya. Polemik klasik, kita tidak usah dibingungkan dengan polemik ini. Landasan kita jelas, ya. Pijakan kita jelas, akidah kita jelas dan sebagainya. Yaitu apa? Tentang masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah yang ke-38 ini adalah masalah yang sangat menarik, ya. Di antara, ya, perilaku orang-orang jahiliyah adalah mereka apa? Mereka tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak, mereka membangkang, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mulhid, mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Naam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan permasalahan yang ke-38 ini, ya. Sebelum kita melanjutkan masalah yang ke-38 ini, maka kita harapkan kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan, ya, seputar kajian kita pada sore hari ini, silakan ditanyakan di kolom komentar agar kita bisa menjawabnya langsung di tengah-tengah sesi pertanyaan nanti di akhir kajian ini. Nah, kita lanjutkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan al-mas'alatu tsaminatu wa tsalathun. Masalah yang ke-38. Al-ilhadu fis sifat. Ka qoulihi ta'ala walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Syekh Shalih Fauzan mengatakan al-ilhad fis sifat, yaitu di antara perkara jahiliyah adalah mereka melakukan ilhad, melakukan penyelewengan, melakukan penyimpangan, penolakan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, ya, walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Surat Fussilat ayat 22. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilm.
mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya seluruh segala sesuatu. Ya'lamul asya, ya, mengetahui segala sesuatu, mengetahui sesuatu itu bagaimana terjadinya, mengetahui sesuatu itu sebelum terjadinya, mengetahui sesuatu itu ketika terjadi bagaimana terjadinya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, ya'lamul ghaiba, ya, Allah mengetahui yang gaib dan yang batin serta mengetahui apa yang zahir, ya. Ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan sendiri sifat ini di dalam firman-Nya. Naam. Syekh Shalih Fauzan mengatakan as-sifat ay sifatullah azza wa jalla allati athbataha li nafsihi. Yang dimaksud sifat di dalam penjelasan ini atau di dalam masalah ini yang dilakukan penyimpangan tersebut oleh orang-orang jahiliyah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah, ditetapkan untuk dirinya sendiri, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal ilhad fil lughah makna, sedangkan kalimat ilhad di dalam ayat ini, di dalam ya makalah ini atau di dalam masalah ini, al-ilhad maknanya di dalam bahasa adalah al-mail an istiqomah, yaitu melenceng dari jalan lurus. Ilhad itu adalah menyimpang atau menyeleweng dari jalan lurus. Wal muradu huna bihuna al-mail fi sifatillah. Yang dimaksud ilhad di dalam makalah ini atau masalah ini adalah al-mail fi sifatillah, yaitu menyeleweng ya dari sifat-sifat simpang dalam hal sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika nafyuha anhu subhanahu wa taala. Di antara bentuk penyelewengan ahlul jahiliyah adalah menafikan sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam kitabnya untuk dirinya sendiri, ya. Mereka menafikan wa min dzalika nafyuha. Ya, di antara bentuk penyelewengan ahlul jahiliyah akan sifat-sifat Allah adalah sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri untuk dirinya. Fanafyus sifat ilhad, maka menafikan sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya ini merupakan penyelewengan. Li'annahu mailun alil haq, karena itu merupakan penyelewengan dari kebenaran. Wan hirafun anil haq, ya, bentuk ya penyimpangan dari kebenaran. Fa ahlul jahiliyah yulhiduna fi sifatillah, maka orang-orang jahiliyah ini menyeleweng, menyimpang ya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa mereka mengingkari, mereka menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Fussilat ayat ke-22 yang kita baca tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhad 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Wa ma kuntum tastatirun, ya. Adapun kalian, tidaklah kalian menyembunyikan apa yang kalian saksikan sendiri oleh telinga kalian, mata kalian, bahkan disaksikan oleh kulit-kulit kalian. Akan tetapi kalian mengira bahwa Allah mengetahui kebanyakan dari apa yang telah kalian kerjakan. Surah Fussilat ayat 22. Haitsu dhannu, mereka menyangka annallaha la ya'lamu katsiran min a'malihim, bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang mereka perbuat. Makanya dalam ayat ini mereka menafikan sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat ilmu merupakan salah satu sifat ya yang menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut. Hada wajhu syahid minal ayah, ya. Maka sisi dari pendalilan ayat ini adalah bahwa mereka orang-orang jahiliyah tidaklah menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Mereka mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka kerjakan. Li'annal ilma sifatun 'azimatun min sifatillahi subhanahu. Karena sesungguhnya ilmu merupakan salah satu sifat yang agung di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ya'lamu kulla syai', karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali ibadihi wa min ghairiha. Tidaklah tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan atau apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya serta yang lainnya. Karena Allah menyatakan dalam surah At-Taghabun ayat 4, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui apa saja yang ada di langit-langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa pula yang kalian terang-terangkan. Ya'lamu ma kan wa ma yakun. Allah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan Allah mengetahui mengetahui apa saja yang yang belum terjadi, bagaimana terjadinya, seandainya dia terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, dan Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi jika dia terjadi bagaimana kejadiannya. Fa ilmuhu subhanahu wa ta'ala syamilun muhitun bikulli syai'. Maka ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah luas, meliputi segala sesuatu. Karenanya, faman dhanna, barang siapa yang mengira, annahu la ya'lamu ba'da a'malihi. Barang siapa yang mengira dan menyangka bahwa Allah tidak mengetahui sebagian dari amal-amalannya, fa innahu yakunu mulhidan fi sifatillah, maka dia termasuk orang yang menyimpang, orang yang mulhid terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat ilmu yang menjadi salah satu sifat yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kelanjutan surat Fussilat ayat 23, dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum, fa asbahtum minal khasirin. Dan begitulah anggapan kalian sebagaimana kalian menganggap Rabb kalian, ardakum, kalian telah merendahkan Rabb kalian, fa asbahtum minal khasirin, lalu kemudian jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menafikan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya termasuk seperti orang-orang ahlul jahiliyah, Orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara orang yang serupa sama dengan orang-orang ahlul jahiliyah, sehingga orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang pedih. Ada yakunu nufatus sifat minal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal maturidiyah qad warithu hadhil khasla al qabiha anil jahiliyah. Maka dalam hal ini, dalam landasan ini, orang-orang atau kelompok-kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah, baik menafikan secara keseluruhan sebagaimana dilakukan oleh Jahmiyah atau Mu'tazilah, dan atau yang menafikan sebagian dari sifat Allah seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka telah mewarisi sifat yang buruk ini dari orang-orang ahlul jahiliyah. Ingat para jamaah, orang-orang yang menafikan sifat Allah, baik itu menafikan secara keseluruhan atau sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia telah mewarisi sifat buruk dari orang-orang ahlul jahiliyah. Wa annahum muta'arriduna li hadzal wa'id asyadid, dan mereka masuk di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala yang pedih ini, sebagaimana Allah mengancam orang-orang ahlul jahiliyah tatkala mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-ilm. Wa li'annahum dhannu billahi dhannas sau',
Karenanya juga mereka telah bersuudzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah ya. Alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj mereka jelas. Ya. Manhaj mereka adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan menetapkan seluruh sifat Allah yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya takwil, tanpa menakwilkan, tanpa mentakif, ya, membagaimanakan, ya, tanpa menafikan, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, ta'til, ya, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Dengan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan menafikan apa yang dinafikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sikap Ahlussunnah dalam masalah sifatullah sangatlah jelas. Mereka tidaklah keluar dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Apa saja sifat-sifat Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran, mereka tetapkan. Apa saja sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Nabi-Nya SAW di dalam hadisnya, maka mereka juga menetapkannya. Wa minal ilhad fis sifati ta'wiluha wa sarfuha an ma'naha sahih ila ma'nan batilin ka ta'wilil istiwa bil istila wal yad bil qudra wa ghairu dzalik. Dan di antara bentuk penyimpangan di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mentakwilkan sifat Allah. Apa takwil ini sih? Apa maknanya takwil? Takwil ini maknanya adalah menafsirkan sifat Allah tidak sesuai dengan makna aslinya. Jadi sarfuha an makna sahih dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam hal ini, ya, mereka di antara bentuk penyelewengan dari sifat Allah takwil, yaitu apa? Memalingkan, ya, makna sifat Allah Subhanahu wa taala yang benar kepada makna yang batil. Memalingkan makna sifat Allah yang benar sesuai dengan makna aslinya dipalingkan kepada makna yang batil, seperti, ya, menakwilkan, ya, istiwa, ya, di mana Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka menakwilkan istiwa Allah dengan istila, ya, menakwilkan istiwa dengan istilah, padahal istiwa beda dengan istilah, ya. Istiwa berbeda dengan istilah, ya. Istiwa tinggi, ya. Allah Subhanahu wa taala tinggi, ya, di atas makhluknya. Adapun istilah adalah menguasai, ya. Antara satu dengan yang lainnya ini berbeda. Makanya ini sebuah penakwilan, dan penakwilan ini adalah penakwilan yang batil. Tidak pernah ditakwilkan oleh Nabi SAW ataupun para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Dan istiwa Allah jelas, ya, sebagaimana dikatakan Malik, ya, al-istiwa maklum, ya. Istiwa adalah maklum maknanya, diketahui maknanya. Allah, Rasul SAW juga mengetahui maknanya. Bahkan Rasulullah SAW menanyakan, ya, kepada seorang budak wanita tentang di mana Allah. Allah Ta'ala di langit. Ini jelas, ya. Allah Ta'ala berada di atas, di langit. Ini mana dari istiwa, bukan istilah. Adapun kalimat istilah ini merupakan penakwilan, ya. Pentakwilan, ya, memaksakan, ya, makna yang batil kepada makna yang asli. Wal yad bil qudra, sebagaimana pula di antara mereka ada yang menakwilkan tangan Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tangan berbeda dengan kekuasaan. Tangan, ya. Tangan, ya. Tangan Allah sesuai dengan apa? Kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, maklum, ya. Maknanya adalah maklum, tanpa kita menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, ya. Jangan kemudian, ya, kita akal kita tidak bisa menjangkau bagaimana tangan Allah, kemudian kita takwilkan dengan cara kudro, dengan kudro, dengan kekuasaan Allah. Karenanya sangatlah benar sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Orang-orang yang mentakwil itu adalah musyabbih, ya. Orang-orang yang mentakwil sifat Allah, di mana mereka itu mentasybih. Kenapa? Karena mereka tidak akan terjatuh pada pentakwilan kecuali sebelumnya mereka telah mentasybih. Di dalam pikiran mereka itu ada penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tatkala Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, ya, tangan Allah di atas tangan mereka,
Nah, mereka berpikiran tangan, bagaimana tangan? Tidak bisa kita menetapkan tangan kecuali tangan yang kita lihat dengan makhluk. Berarti mereka telah tashbih, terjatuh pada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Karenanya mereka kemudian mentakwil agar keluar dari tashbih, agar menghindar dari tashbih, maka mereka terjatuh kepada takwil. Wa minal ilhad. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa minal ilhad fiha tafwid ma'naha ilallah, dan di antara bentuk penyelewengan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengingkari maknanya yang telah ditunjukkan dalam nusus atau dalam nas-nas baik kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyerahkan maknanya ini tidak benar para jamaah. Karena apa? Kalau kita serahkan makna dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala, padahal sifat-sifat tersebut disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya dan disebutkan pula oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, maka sama saja kita meyakini bahwa Al-Quran yang telah menjelaskan sifat-sifat Allah ini tidak diketahui maknanya. Ini adalah satu kebatilan. Karena ini bukan merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah bukan mufawwid. Yang ditafwid, ya, yang diserahkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan maknanya, namun kaifiyahnya, namun bagaimananya. Ini yang diserahkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun maknanya, maka maknanya jelas. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik bin Anas ya ketika menjelaskan tentang istiwa. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum ghairu majhul. Istiwa itu adalah sudah diketahui dan sudah majhul ya. Al-istiwa maklum wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya, itulah yang majhul, yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani bahwa istiwa merupakan sifat Allah adalah kewajiban. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwa Allah merupakan pertanyaan yang bid'ah, yang tidak. Wallahu ta'ala alam. Ini pembahasan yang menarik tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Perlu kiranya para jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin cerdas dalam masalah hal ini. Perlu ada kajian khusus tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufiknya agar kita bisa melaksanakan tugas ini untuk menjelaskan kepada kaum muslimin dengan sejelas-jelasnya tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana imannya Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan mengkaji tentang ya masalah yang ke-39. Tadi yang ke-38 yaitu bentuk penyelewengan orang-orang ahli jahiliyah terhadap sifat-sifat Allah. Maka masalah yang ke-39 yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang penyelewengan ahlul jahiliyah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, rupanya tidak ada pertanyaan yang masuk di dalam kolom komentar kami ini. Semoga kajian yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam ibadah kita, dalam akidah kita, dan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita di dalam jalan ilmu dan di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui bersama. Allahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa akhiru da'wana amin.